Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bushamudis dari kelas B, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi yang telah dipresentasikan sebelumnya. Adapun materi yang saya ambil yaitu senyum dan empati, dan materi kedua yaitu kondisi psikologis yang mempengaruhi proses konseling. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi konseling. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu materi senyum dan empati. Penjelasan yang pertama itu peran senyum dalam proses konseling. Nah, senyum merupakan salah satu bentuk tingkah laku nonverbal. Menurut Weiboom yang dikutip dalam buku Hutchinson pada tahun 1991, mengkaji senyuman berdasarkan teori vaskular, menyatakan bahwa senyum dan tertawa selalu ada kaitannya dengan bahagia. Nah, selanjutnya dia juga mengatakan bahwa aliran darah yang meningkat sebagai hasil fisiologik dari senyum dan tertawa berhubungan dengan tubuh yang sehat dan suasana hati atau mood yang bahagia atau positif. Nah, senyum selain dari mencerminkan emosi dari seseorang, juga mengandung unsur estetika atau keindahan di dalamnya. Nah, estetika dalam dunia medis meliputi kecantikan secara virtual atau tampak. Nah, pertama kali seseorang ketika bertemu, tentu saja yang akan menjadi perhatian utamanya yaitu adalah wajah. Hal tersebut dikarenakan wajah sebagai suatu identitas masing-masing dari individu. Nah, ekspresi muka contohnya. Senyum menjadi salah satu yang akan dicermati oleh setiap individu. Sehingga dari senyuman yang indah, tentunya ini akan menjadi sebuah aset bagi seseorang. Nah, adapun peran senyum dalam proses konseling sangat penting pastinya. Yang pertama yaitu menciptakan suasana nyaman. Nah, senyum membantu menciptakan suasana yang ramah dan hangat, sehingga konseli bisa merasa lebih santai dan terbuka. Dan ini juga pastinya sangat penting, terutama di awal sesi untuk membangun hubungan yang positif antara konseli dan konselor. Yang kedua, membangun hubungan konseling atau rapor. Senyum menunjukkan penerimaan dan empati. Hal ini tentunya membantu membangun kepercayaan antara seorang konselor dan konselinya, yang merupakan fondasi penting proses konseling. Yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi nonverbal. Senyum adalah bagian dari komunikasi nonverbal seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang menyampaikan pesan positif tanpa kata-kata. Nah, ini dapat memperkuat pesan verbal yang disampaikan oleh seorang konselor. Yang keempat yaitu mengurangi ketegangan emosional. Nah, dalam situasi yang emosional atau sulit, senyum yang tulus yang pastinya bukan mengejek atau meremehkan, bisa meredakan ketegangan atau menunjukkan bahwa seorang konselor itu tetap hadir secara emosional. Yang kelima, menunjukkan kesiapan mendengarkan. Nah, senyum di sini bisa menjadi sinyal bahwa konselor terbuka untuk mendengarkan, tidak menghakimi dan menerima konseli apa adanya. Yang keenam, memberikan dukungan psikologis bagi konseli yang sedang menghadapi tekanan atau masalah berat. Senyum dari konselor bisa menjadi bentuk dukungan yang lembut dan tidak mengancam. Namun perlu juga dicatat bahwa senyum harus tulus dan kontekstual. Senyum yang dipaksakan atau tidak pada tempatnya ini bisa saja disalahartikan oleh konseli dan malah merusak hubungan konseling. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penerapan empati dalam konseling. Nah, empati diartikan sebagai perasaan, simpati, dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Nah, selanjutnya itu kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga orang lain itu seakan-akan menjadi bagian dalam diri. Nah, empati dalam konseling ialah perihal yang sangat berarti, mengingat proses konseling adalah suatu dorongan lewat interaksi. Nah, salah satu permasalahan yang kerap muncul pada proses ini itu merupakan minimnya rasa empati dalam berbicara yang dapat menimbulkan kesalahpahaman interaksi komunikasi. Nah, sehingga konseli itu bisa saja merasa frustasi serta tidak terdapat khasiat yang dihasilkan dari proses konseling tersebut.
Nah, empati ialah bawaan ikatan interpersonal, perihal yang pula berarti dibeberkan dalam konteks kenaikan kualitas empati seseorang merupakan berlanti menampakkan ekspresi-ekspresi ataupun isyarat-isyarat nonverbal yang membuat orang lain merasa dipahami dan serta diterima. Nah, sebab keahlian empati paling utama yaitu mengaitkan keahlian seseorang buat membaca perasaan melalui uraian terhadap isyarat-isyarat nonverbal orang lain. Nah, uraian semacam ini membuat ikatan antar orang terjalin dengan baik. Empati juga ditafsirkan selaku keahlian konselor buat merambah kenyataan konseli, merasakan perasaan konseli. Empati juga membingkai konseling yang kokoh dengan keahlian konselor buat merambah sudut pandang konseli. Nah, kadang-kadang dikira empatik atau dikira empathic understanding. Nah, komentar lain pula berkata kalau empati merupakan sesuatu kecenderungan yang dialami oleh seorang buat merasakan sesuatu yang dicoba orang lain andaikan dia terletak dalam suasana yang lain. Nah, dengan kata lain ini, empati bisa disimpulkan bahwa keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk meletakkan diri dalam posisi orang lain serta menghayati pengalaman tersebut untuk memandang suasana dari sudut pandang orang lain. Konsep empati tidak cuma membahas sesuatu proses kunci mengarah serta di dalam konseling efisien, namun juga tercantum pada pekerjaan guru, pemuka agama, serta pekerjaan orang lain yang totalitas. Isi pekerjaan tersebut tergantung pada proses pada mempengaruhi orang lain. Baik, selanjutnya penjelasan terakhir pada materi ini yaitu keutamaan empati dalam proses konseling. Yang pertama, empati dapat menjadikan kepuasan bagi klien. Kepuasan adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan dari setiap hubungan. Nah, kepuasan konseli dalam layanan konseling dapat terjadi karena beberapa sikap yang membuat konseli itu merasa nyaman, tenang, dan menaruh kepercayaan sepenuhnya. Itu juga ditandai dengan berhasilnya proses layanan konseling yang berjalan secara efektif dan meninggalkan kesan yang menyenangkan bagi konseli terhadap proses layanan konseling yang dilaluinya. Nah, adapun sikap yang dapat membuat konseli merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh konselor, diantaranya itu konseli merasa dihargai, merasa dimengerti, merasa dipahami, dan konseli merasa diterima. Yang kedua, empati menjadi suatu pengaruh. Nah, empati dilaksanakan konselor dengan menggunakan keterampilan mempengaruhi atau influencing skill dengan komponen-komponennya, keterbukaan diri atau self-disclosures, pengarahan atau erective, dan penafsiran atau interpretation. Dengan adanya komponen-komponen, maka empati menjadi mendalam dan akurat, serta nilainya tinggi sehingga dapat segera merubah perilaku konseli. Adapun pengaruh menjadi hasil empati yang sangat penting dalam konseling. Hal itu juga dibuktikan bahwa empati berhasil dilakukan. Selanjutnya, materi kedua yaitu kondisi psikologis yang menunjang proses konseling. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kondisi psikologis yang mendukung proses konseling. Nah, kondisi psikologis yang mempengaruhi proses konseling sangat kompleks dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, salah satu kondisi yang sering mengemuka adalah kecemasan. Yang kecemasan ini dapat menghambat partisipasi konseli dalam proses konseling. Nah, kecemasan ini juga disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya dan tekanan akademik yang tinggi. Nah, yang menjadi perhatian paling penting dalam kalangan mahasiswa yang terpengaruh oleh stres akademik. Studi menunjukkan bahwa ketidakpastian hasil konseling itu juga bisa meningkatkan kecemasan sehingga menghambat efektivitas dari sesi konseling itu sendiri. Tetapi di samping kecemasan, kesejahteraan psikologis yang meliputi kepuasan hidup dan langkah-langkah untuk mengatasi tekanan emosional juga sangat mempengaruhi. Nah, kemampuan individu dalam menjalani konseling itu juga bisa menjadi kesejahteraan psikologis yang baik untuk memungkinkan individu untuk lebih terbuka dan kooperatif selama sesi konseling. Nah, penelitian menunjukkan bahwa program konseling yang terfokus pada peningkatan kesejahteraan psikologis melalui teknik-teknik mindfulness dan relaksasi terbukti dalam membantu individu, khususnya lansia, untuk mengelola psikologis mereka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pendekatan yang holistik dalam konseling yang mempertimbangkan kondisi mental dari konseli dan suasana hati mereka. Nah,
faktor lingkungan sosial juga di sini menjadi juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi psikologis dalam proses konseling. Nah, dukungan sosial dari keluarga dan teman bisa sangat menentukan dalam membantu individu mengatasi masalah emosional mereka. Nah, namun dalam banyak kasus, konseling yang memiliki dukungan lebih baik dari sekitar mereka menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dan efektif dalam proses konseling. Nah, misalnya konseling terhadap mereka yang mengalami trauma, seperti anak-anak yang menjadi korban kekerasan, menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat mempercepat proses penyembuhan mereka. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kondisi psikologis konselor mempengaruhi efektivitas konseling. Nah, kondisi psikologis konselor di sini memainkan peran penting dalam efektivitas konseling. Konselor yang memiliki kondisi psikologis yang baik serta memahami dan mengelola emosi mereka sendiri dapat lebih efektif dalam memberikan layanan konseling. Nah, penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi dan pemahaman konselor tentang transferensi dan kontratransferensi dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara konselor dan konselinya. Nah, yang pada akhirnya juga berdampak pada efektivitas konseling. Gaya pribadi konselor dalam melayani konseling itu juga dapat menentukan keberhasilan sesi konseling, karena konseling itu cenderung lebih terbuka dan responsif terhadap konselor yang mereka anggap kompeten secara psikologis dan emosional. Tapi selain itu, konselor yang terlatih dalam memahami kode etik konseling dan juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri serta latar belakang psikologis konseling dapat menciptakan suasana yang aman dan mendukung selama proses konseling. Nah, hal ini tentunya sangat penting terutama dalam konteks bimbingan dan konseling di rumah sakit, di mana konselor harus menghadapi berbagai tantangan psikologis yang dihadapi pasien serta keluarga mereka. Dalam konteks ini, konselor yang memiliki kondisi psikologis yang stabil dapat memberikan dukungan yang berkelanjutan dan membantu konseling mengatasi kecemasan dan stres yang diakibatkan oleh kondisi kesehatan mereka. Nah, efektivitas konseling juga terkait dengan metode dan pendekatan yang digunakan oleh konselor itu sendiri. Nah, misalnya metode konselor seperti Solution Focused Brief Counseling atau SFBC dan pendekatan realita menekankan pentingnya memahami perasaan dan perilaku saat ini untuk membantu konseling mengatasi masalah mereka. Baik, materi terakhir yaitu kondisi psikologis konseling berpengaruh dalam penerimaan bantuan konseling. Nah, kondisi psikologis konseling di sini memainkan peranan krusial dalam penerimaan bantuan konseling. Nah, keberhasilan proses konseling itu sangat tergantung pada kesiapan psikologis konseling untuk membuka diri dan berpartisipasi aktif. Hal ini sejalan dengan pandangan Herman dan Sanjaya dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa pendekatan holistik dalam pastoral konseling dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan spiritual dan mental seseorang. Nah, kerentanan, rasa malu, atau ketidakpercayaan terhadap proses konseling itu juga dapat menghambat konseling untuk menerima bantuan yang dibutuhkan. Nah, belum berhasilnya konseling dalam memanfaatkan layanan konseling seringkali dipengaruhi oleh konsep diri yang lemah. Nah, menurut Handayani dalam pendekatan filosofis yang bijaksana dalam bimbingan dan konseling dapat membantu konseling membangun persepsi positif terhadap diri mereka sendiri yang berimplikasi langsung terhadap ketertarikan dan motivasi mereka untuk terlibat dalam proses konseling. Nah, konseling yang memiliki penerimaan diri yang baik cenderung lebih terbuka untuk menerima umpan balik dan dukungan dari konselor. Nah, yang pada gilirannya memfasilitasi penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Kondisi psikologis juga berhubungan erat dengan pengalaman traumatik yang seringkali mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan konselor. Nah, dalam konteks traumatik, konsultasi dapat membantu konseling yang telah mengalami peristiwa traumatik untuk mengatasi dampak psikologis tersebut. Nah, sesuai dengan prinsip yang disampaikan oleh Zamroni dan Fahru Rosi mengenai perlunya dukungan psikologis bagi korban trauma. Dukungan ini berfokus
pada pemulihan mental dan emosional yang merupakan kunci dalam proses penyembuhan. Nah, selain itu, teori tentang konseling realita menunjukkan bahwa perasaan dan perilaku saat ini itu sangat berpengaruh dalam menentukan arah yang ingin dicapai oleh konseli. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk konseli fokus pada tindakan yang membawa kepada perubahan positif, sehingga konseli diharapkan lebih mampu menerima proses konseling yang berlangsung. Nah, dengan memfokuskan perhatian pada masa depan dan identitas yang ingin dicapai, konseli dapat menemukan motivasi dan tujuan yang jelas dalam menerima bantuan. Baik, itulah tadi penjelasan materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.